Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna fi yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع رسالته إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في تنزيل الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat keimanan yang masih melekat dalam hati sanubari kita masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat dan salam semoga sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat kelak kita terpilih sebagai umat yang memperoleh syafaat dari baginda Rasul insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbarnya mulia ini khatib berwasiat khusus kepada khatib pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah hidup hari ini dalam keadaan beriman, semoga kita menghadapnya kembali nanti dalam keadaan beriman pula, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj yang kita lakukan dari tahun ke tahun bukanlah sekedar seremonial belaka. Peringatan Isra wal Mi'raj bukanlah semata-mata Allah berikan, Allah hadiahkan, Allah anugerahkan kepada baginda Rasul sebagai bentuk anugerah yang tertinggi, sebagai bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa Amul Huzn yang menerpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul secara khusus diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga tenanglah hati Rasul. Namun lebih daripada itu, kaum muslimin yang berbahagia, kisah Isra wal Mi'raj yang kita rayakan, yang kita peringati, yang selalu kita kenang sebagai sebuah kejadian yang agung, kejadian yang maha dahsyat. Ulama kita menyebutkan selain Al-Quran, mukjizat terbesar baginda Rasulullah SAW adalah perjalanan Isra wal Mi'raj. Namun perlu kita ingat bahwa sesungguhnya di balik itu semua, baginda Rasulullah SAW selain secara khusus diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pun juga dalam perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut Rasulullah secara khusus diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah tersebut diperintahkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, itu umat Islam yang kita kenal hari ini dengan sebuah rangkaian ibadah yang paling sangat mendasar pada umat Islam, yaitu ibadah salat. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala,
Saking dahsyat dan pentingnya salat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan, yang menegakkan salat tersebut, kata baginda Rasul, berarti secara otomatis dia menjaga kokohnya dan berdirinya sebuah agama tersebut. Dan barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja salat tersebut, maka secara otomatis dialah perusak agama yang hidup di tengah-tengah kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita sebagai umat Islam, likulli syai'in alam wa alamul imani shalah. Setiap sesuatu itu memiliki tanda, memiliki bukti, dan tanda imannya seseorang itu adalah ketika dia melaksanakan salat. Dengan kata lain, orang beriman mengatakan mereka beriman, maka kita nilai, kita lihat dari tanda amal ibadah mereka, terutama salat mereka yang mereka jaga. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini bukanlah ibadah main-main. Dalam ajaran Islam, Islam itu ditegakkan atau didirikan dengan 5 rukun yang kita kenal dengan rukun Islam. Setelah mengucap kalimat syahadat, ibadah utama yang wajib dilakukan seorang yang telah bersyahadat adalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat menjadi standarisasi keimanan seseorang. Salat menjadi tanda bukti bahwa seorang hamba tersebut mengaku beriman. Salat menjadi bukti bahwa perbedaan antara orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal tersebut, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufr tarqas salah. Sesungguhnya perbedaan seseorang antara kufur musyrik dengan muslim itu adalah dibedakan di saat mereka meninggalkan salat. Dengan kata lain, kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita ingin berbeda identitas kita dengan orang yang lain, dengan penganut agama-agama lain, maka yang paling mencolok, yang paling kelihatan dalam identitas seorang muslim adalah bagaimana dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan iman itu hanya bual belaka. Ucapan iman itu hanya di lisan belaka. Kalau dia mengatakan beriman tapi tetap meninggalkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat bukan semata-mata sebuah rangkaian ibadah yang dilakukan seremonial oleh seorang hamba kepada Allah. Tapi kalaulah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan perjalanan Isra di muka bumi, kemudian Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ulama kita mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Ketika kita salat berarti kita sedang mi'raj, sedang naik, menundukkan dahi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas tanah. Disitulah kita menghambakan diri kepada Allah, dan disitu pula lah kita waktu yang paling dekat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang salat, maka semata-mata dia tidak akan mengharapkan, melainkan dia semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikan daripada itu adalah orang yang enggan melaksanakan salat, secara otomatis dia berusaha selalu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsi salat, selain dia adalah mi'rajul mu'minin, selain dia adalah membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, salat juga merupakan sebuah rangkaian ibadah yang Allah berikan legalitasnya di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah satu ibadah yang Allah berikan legalitasnya di dalam Al-Quran yang mampu menjauhkan, menghindari seseorang hamba
hidup di dunia ini dari perbuatan keji dan mungkar, tak lain dan tak bukan adalah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan keji dan mungkar ini banyak sekali diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Setidaknya kaum muslimin yang berbahagia, untuk kata ataupun fahsya sendiri Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali dengan berbagai macam diferensinya. Fahsya sendiri dalam Mu'jam Al-Wasit mengatakan bahawa arti daripada kalimat fahsya dalam Al-Quran tersebut adalah sangat buruk, kotor, menjijikkan, amat buruk, tidak sedap dipandang, baik perbuatan ataupun perkataan. Kaum muslimin yang berbahagia, sedangkan kata mungkar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 15 kali yang memiliki arti sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan adat istiadat masyarakat lainnya. Sebagai kesimpulan kaum muslimin yang berbahagia, ulama kita menyimpulkan bahawa perbuatan fahsya dan mungkar itu adalah perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat-syariat Allah, perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma masyarakat yang tidak disenangi oleh pelaku itu sendiri, apalagi orang yang diperlakukan daripada perbuatan keji dan mungkar tersebut. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa setiap kita melaksanakan salat, setiap kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai di antara selain kita dekat kepada Allah adalah kita akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Namun pertanyaannya kaum muslimin, bagaimana realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini? Kalau kita lihat di berbagai media, baik media sosial, media elektronik, media cetak, atau bahkan di kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, banyak kaum muslimin yang salat 5 waktu dia jaga, tetapi yang korupsi dia juga, yang mencuri dia juga, yang menghibah dia juga, yang berzina orang yang salat juga, yang menzalimi sesama muslim orang yang salat juga. Seakan-akan kalau kita perhatikan ayat yang Allah berikan ini, ayat yang Allah telah rekamkan dalam Al-Quran ini seakan-akan bertentangan dengan kejadian yang nyata dalam kehidupan kita. Allah menyebutkan solat dapat menjauhkan, mencegah seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi realitanya orang yang solat dia yang korupsi, yang solat dia yang mencuri, yang solat dia yang berbohong, yang solat dia yang berzina, dia yang berdusta dan sebagainya. Seakan-akan kita bertanya, apakah ayat ini bertentangan dengan kehidupan kita? Ternyata kaum muslimin yang berbahagia, jawabannya bukan itu semua. Di antara jawabannya adalah sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam tulisan beliau. Beliau mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun yusalluna wa ma hum yusallun. Nanti suatu masa, kata Ahmad bin Hanbal, akan tiba masanya di mana manusia melaksanakan solat, mereka solat padahal mereka sama sekali tidak solat. Umar bin Khattab juga mengatakan dalam sebuah athar beliau, innar rajula la syaiba fil islam wa lam yukmil lillahi rak'atan wahidah. Qila kaifa ya amirul mu'minin? Qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ada seorang yang sampai tua terus solat, ada seorang yang sampai tua terus beribadah kepada Allah, tapi tidak ada satupun solatnya, tidak ada satu rakaat pun dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, kenapa bisa demikian wahai Amirul Mukminin? Maka Umar menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, sehingga setiap rakaat yang dia lakukan tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pernyataan ini dapat kita simpulkan kaum muslimin yang berbahagia bahwa Allah tidaklah salah menempatkan solat tersebut untuk menjadi tameng, menjadi benteng kita menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Yang salah adalah
rangkaian ibadah kita yang tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah kita beribadah hari ini banyak tidak berilmu. Dimulai dari toharohnya, dari bersuci, dari berwudu, rukun salat, syarat salat, sunnah salat, yang membatalkan salat. Banyak hari ini kaum muslimin yang berbahagia, kita salat tapi tidak berilmu, sehingga setiap rangkaian salat kita tetap tidak memberikan asar, tetap tidak memberikan efek kepada kehidupan kita. Salat orang, salat kita; maksiat orang, maksiat kita. Jawabannya salah satunya adalah karena kurangnya ilmu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran mensyaratkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak mengetahuinya. Sehingga ketika kita beribadah dengan ilmu, maka innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, pasti akan tercapai, pasti akan terrealisasi dalam kehidupan kita. Tapi jika solat kita ambur adul, jika solat kita tidak sesuai dengan syariat-syariat Allah, jika solat kita tidak sesuai dengan anjuran-anjuran Rasulullah SAW, maka ayat ini akan terus tidak kita dapatkan maknanya. Ayat mengatakan solat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kenyataannya berbicara secara fakta bahwa setiap orang solat di dunia ini, solat di tengah-tengah kita tetap melakukan maksiat. Berarti ada yang salah. Yang di antara kesalahan itu adalah solat ataupun beribadah tidak berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting kepada saya dan kita semua. Mari sama-sama kita menjaga ibadah kita kepada Allah, menjaga solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan hak-hak solat tersebut, dengan memenuhi syarat rukun, sunnah-sunnahnya. Tentunya kalau kita tidak tahu, mari sama-sama kita belajar dan bertanyalah kepada orang-orang yang kita anggap tahu, sehingga kita beribadah mendapatkan efek, mendapatkan asar dari ibadah tersebut, terhindar dari pekerjaan-pekerjaan yang buruk, dari perbuatan keji dan mungkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.